Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Wa qala aidan qayyidul ilma bil kitab. Wa rawahul Muslim, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin au ilmin tafa'u bih au waladin saleh yada. Amal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Civitas Akademika STAI Paduka Anambas ya, yang memberikan amanah kepada saya untuk sharing terkait dengan how to write our textbook ya, bagaimana menulis buku teks atau buku daras atau buku ajar. Saya berikan tajuk atau topik ya pada hari ini, yaitu dosen profesional mengajar, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, yang kita kenal dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi. But tonight we will focus to how to research and publish our article and our textbook ya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya meneliti, terutama nanti menulis ya, menulis setelah ada penelitian kemudian ditulis, kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku daras ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18, ini mengenai bagaimana keutamaan dari ahlul ilmi atau ulul ilmi ya. Ini jelas sekali ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qis. Kemudian juga masih terkait dengan keutamaan dari para ahli ilmu, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma daraja. Kemudian dalam surat Al-Alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menjadi satu ya pembelajaran bagi kita, hikmah yang sangat besar bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang mengajarkan ya, dan juga nanti di riwayat-riwayat berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana ya kita sebagai seorang dosen mestinya memang menjadi betul-betul menjadi dosen yang profesional, dalam artian dosen yang memang sesuai dengan profesinya, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan salah satunya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah riwayat, qayyidul ilma bil kitab, jagalah ilmu itu dengan menulis. Kemudian juga terkait dengan menulis, yaitu ilmu yang bermanfaat dari menulis itu, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yada'ulah. Bagaimana ketika maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Baik. Nah, kita akan bicara tentang how to write our textbook ya. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika dari STAI Paduka Anambas, dari rektornya, ketuanya, wakil ketua 1 2 3, kemudian tadi Pak Kaprodinya, terima kasih ya, dan juga Pak Masrum nih ya, Pak Ayah Ines. Ini saya suka agak lupa-lupa nih biasanya nih ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya menulis untuk buku daras atau buku teks ya. Ini menurut saya sangat penting sekali, khususnya bagaimana kita sebagai seorang dosen mengajar. Jadi di Tridharma Perguruan Tinggi itu kan pertama itu mengajar, kemudian kedua itu meneliti, kemudian mengabdi,
Dan tentu saja kalau kaitannya dengan meneliti, ya kadang itu kaitannya itu apa, motivasi dan juga jiwa peneliti dan jiwa penulisnya itu agak kurang gitu ya, sehingga kemudian mau tidak mau ya seorang dosen itu harus mampu untuk pertama sebelum menulis itu membangkitkan dari motivasi dia untuk menulis ya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat penting sekali. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang dosen profesional, tentu saja kalau kita lihat sekarang tadi itu dosen, realitas dosen saat ini tadi disebutkan ya jangan hanya mengajar. Kemudian nanti kalau sudah sertifikasi itu BKD, LKD gitu ya. Kemudian nanti ada apa? DPL, dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik gitu ya. Nah, itu sepertinya bukan hanya itu saja. Kenapa? Karena Tridharma Perguruan Tinggi itu meniscayakan adanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi penelitian itu ya kalau hanya meneliti kemudian dilaporkan dalam bentuk penelitian ya itu hanya sebuah laporan penelitian. Tentu saja tidak dibaca oleh dunia. Padahal ya sebagaimana salah satu dari kampus besar Islam itu menyatakan bahwasannya saat ini itu adalah saatnya kita itu membaca dunia dan dibaca oleh dunia gitu ya, sehingga STI Paduka Anambas yang nun jauh di sana lokasinya ya tetapi tadi dekat di hati itu bukan lagi sebuah halangan ya untuk kita itu istilahnya itu oh kita jauh nih kita 3T tidak apa dengan the world is flatnya sekarang ini maka sudah tidak ada tuh yang namanya 3T dalam arti itu sebagai seolah-olah tuh apa ya, ya tuh kita kan jauh kita ini susah-susah tidak, kalau menurut saya tidak seperti itu, justru prestasi di tengah keterbatasan itulah the real prestasi, the real achievement ya. Oke, nah kemudian jadi kalau kita bicara tentang persepsi juga nih, Bro Bapak sekalian ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita ngomongin tentang menulis buku ajar, itu sering sekali yang muncul pertama itu adalah apa? Ya susah gitu ya. Saya nggak punya bakat gitu ya. Kemudian juga, harus pinter nih, harus jenius nih, harus pandai orangnya gitu ya, harus cum laude gitu ya. Kemudian juga kemampuannya minimalis, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tadi nggak punya bakat, nggak bisa apa-apa. Terus juga ada sih kepengen sih Pak nulis gitu ya, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Ya belum lagi, aduh saya nggak ada pengalaman Pak, udahlah ngajar saja gitu ya. Ada saya juga sering sekali nih, terutama dosen-dosen yang senior yang mengatakan, ya udahlah saya mah ngajar aja gitu ya. Seperti itu ya. Nah kami kebetulan kalau di forum LPPM itu ya, ya bukan hanya mengajar gitu. Kenapa sebenarnya definisi mengajar sendiri di dalamnya itu include apa nanti yang disebut dengan apa? Integrasi Tridharma. Jadi seorang dosen mengajar itu mestinya itu adalah hasil dari penelitiannya. Ingat ya, jadi dosen mengajar itu bukan hanya baca dari buku. Sebenarnya baca dari buku dengan literatur itu sebenarnya juga bagian dari penelitian sebenarnya gitu ya, dengan library research misalnya gitu ya. Jadi sistem integrasi itu adalah seorang dosen itu dia mengajar. Nah, salah satu komponen bahan mengajarnya itu adalah hasil dari penelitian. Nah, kemudian penelitiannya itu tadi bukan hanya diteliti kemudian tidak dibaca orang, harus dipublikasikan saat ini dengan jurnal. Kemudian kalau untuk kebutuhan internal ya, spesifiknya internal itu adalah buku daras atau buku teks atau textbook, sehingga mau tidak mau kita harus menulis. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat nih yang namanya siklus menulis itu tuh simple ya, simple sebenarnya, sangat sederhana gitu ya. Jadi kita akan mulai nih ya. Kita akan mulai. Oh, kenapa nih? Oh, agak salah sedikit ini ya. Ke ke share punya apa ini sebentar. Saya balik lagi. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Oke ya. Ya, ini. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang menulis buku ajar, itu kan diawali dengan saya nyebutnya dengan siklus menulis buku ajar. Artinya apa? Jadi yang pertama itu ya tentukan temanya. Nah, ini biasa nanti kalau umpamanya karena kita ini ya workshop ya, jadi diusahakan memang menulis itu dari tema atau topik yang berasal dari mata kuliah yang kita ampu. Nah, itu paling mudahnya gitu ya. Atau bisa juga nanti dari apa?
tesis atau disertasi yang sudah kita selesaikan. Itu juga bisa ya, itu juga bisa menjadi nanti apalagi nanti kalau kaitannya memiliki korelasi yang erat dengan satu mata kuliah misalnya. Jadi kalau ditanya tentukan temanya, tema di sini adalah tema yang sesuai dengan mata kuliah yang dosen ampu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian segmentasi pembaca, ingat ya, karena kita ini menulisnya adalah buku ajar, maka yang membaca itu kan mahasiswa. Ya, sehingga kemudian pastikan bahwa bahasa yang digunakan, kemudian style atau gaya penuturannya itu juga bisa dipahami oleh mahasiswa, gitu ya. Kalaupun mendidik mahasiswanya itu dengan mungkin ada istilah-istilah khusus, maka nanti biasanya kalau buku ajar itu di akhir buku itu ada namanya glosarium. Ya, istilah-istilah atau penjelasan dari istilah-istilah yang mungkin tidak diketahui secara umum. Ya, kemudian juga nanti biasanya menggunakan footnote atau body note. Ya, sekarang sudah bisa menggunakan Mendeley atau Zotero pun bisa, atau manual juga bisa. Jadi segmentasi pembaca kita itu adalah mahasiswa khususnya ya. Nanti kalau perkara buku yang dibaca oleh mungkin di tempat lain gitu ya, dosen orang lain, ya dosen lain atau mungkin juga masyarakat umum itu nggak masalah. Tapi fokus utama kita segmentasi pembaca kita itu adalah mahasiswa. Nah, termasuk juga mahasiswa sebenarnya kita bisa segmentasikan lagi. Ini mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya, mahasiswa tingkat awal atau mungkin sudah semester 5 ke atas, atau mungkin juga untuk yang akan misalnya yang akan skripsi misalnya atau tesis misalnya. Berarti kalau saya mau menulis misalnya buku-buku saya tadi yang awal itu rata-rata adalah buku tentang metode penelitian gitu ya. Jadi otomatis kalau buku metode penelitian itu akan dibaca oleh mahasiswa yang berada di ya semester 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 artinya mereka sudah banyak paham tentang istilah-istilah khusus gitu ya. Oke ya, segmentasi pembaca. Kemudian nah, kalau ditanya ya, kalau yang 1 dan 2 ini kita bisa lewati, maka ketika ditanya Anda mau menulis buku gitu ya, caranya bagaimana? Awalnya ya membuat outline atau buatlah outline. Nanti akan ada penjelasannya, tenang satu-satu ya. Oke, kemudian setelah membuat outline tentu saja nanti berikutnya ada menulis pendahuluan ya, kemudian menulis setiap Ya, bagian, kemudian nanti Mas Asril sudah edit. dipresentasikan. Mohon maaf nih, saya sambil Ya, jadi tinggal review, kemudian edit lagi, ada review internal, ada review eksternal. Nah, ya jadi nggak susah sebenarnya itu. Jadi hanya buat outline, menulis dan menulis edit. Nah, ini kita mulai dari awal ini. Jadi RPS-nya. Nah, nanti kemarin saya bilang kalau bisa gitu ya. Jadi setiap dosen itu sudah menyiapkan satu RPS. Kalau RPS kan otomatis ya, setiap awal mengajar kan pasti ada RPS-nya. Walaupun ada beberapa dosen itu yang ngajar tapi nggak pakai RPS gitu ya. RPS itu udah di luar kepala semuanya gitu ya. Jadi udah hafal semuanya gitu. Tapi kalau zaman sekarang secara Indonesia harus ada RPS ya. Kenapa? Karena nanti RPS ini ketika nanti kita akan gunakan untuk menulis buku daras itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah RPS ya, rencana program semester. Nah, dari rencana program semester ini kemudian tadi kita buat outline-nya, kemudian menulis pendahuluannya, kemudian review dan editing, menulis bagian buku, editing lagi, review lagi, dan revisi akhir. Ya, nah ini nanti ceritanya panjang nih ya, ceritanya panjang. Kita mulai dari yang pertama. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita itu ingin menulis sebuah buku, ya maka tema yang sudah ditentukan itu berarti kan otomatis mata kuliah ya. Nanti perkara judul itu berikutnya. Yang penting temanya dulu, ya topiknya dulu. Ya tema, topik, subtopik. Kalau mau judul nanti bisa berbeda gitu ya, tergantung mau judulnya yang seperti apa. Walaupun nanti akan saya sebutkan juga. Jadi yang pertama itu menentukan tema dan judul buku. Artinya temanya misalnya nih
Kalau saya itu suka kajian tentang Maqasidus Syariah. Saya juga suka tentang antropologi. Sekarang saya juga suka dengan apa usul tarbiyah al-Islamiyah, asas-asas pendidikan agama Islam, atau mungkin pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, atau mungkin pemikiran ekonomi syariah. Atau saya juga menulis tentang usul fikih, tentang maqasid, ya tentang qawaid al-fiqhiyah gitu ya. Jadi saya suka itu karena background saya sebenarnya awalnya itu adalah di apa HKI sampai ke Islamic hukum apa Islamic law juga. Berikutnya itu ke ekonomi sekarang ke pendidikan gitu ya. Jadi sekarang tercatat sebagai dosen di Pascasarjana itu adalah di Magister PAI Pendidikan Agama Islam, tapi masih ngajar juga di ekonomi juga. Jadi menulis bagian buku, nanti ada review, editing sampai kepada revisi akhir. Nah, kita mulai dari sini. Jadi bagaimana sih sebenarnya ketika kita ingin menentukan tema atau judul buku, ya kita pahami dulu nih ya, yang namanya tema itu adalah gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan atau buku. Ya, sementara topik itu gagasan lebih detail dari sebuah tema utama. Ya, biasanya penjabaran dari tema utama. Ya, for example, misalnya kita mau menulis tentang apa nih ya, misalnya tentang pendidikan agama Islam, ya misalnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, atau mungkin misalnya hukum Islam di Indonesia, atau mungkin juga saya suka di tentang ekonomi itu sebenarnya kaitannya dengan sistem ekonomi syariah di Indonesia misalnya gitu kan ya. Itu kan dia umum tuh, dia tema utama besar ya, ekonomi, hukum, pendidikan gitu kan dia umum gitu ya. Nah, nanti topiknya saya lebih spesifik, misalnya saya gunakan istilah tadi misalnya dari sisi asasnya misalnya, atau dari sisi teori-teorinya, atau mungkin dari sisi implementasinya, atau mungkin dari sisi masa depan strateginya, problematikanya. Nah, itu dia lebih detail lagi. Nah, kalau judul berarti perincian dari tema yang lebih spesifik dan menyiratkan permasalahan yang akan dibahas. Jadi judulnya apa nih? Kalau judul-judul buku tadi yang saya sebutkan misalnya nih ya, ini buku-buku saya di awal itu ya. Kalau ini buku antologi tentang dosen, cerita-cerita tentang dosen, ya ada 5 buku ya. Nah, kalau yang ini rata-rata bukunya standar. Ini buku saya di mana? Metode penelitian muamalah di Salemba 4, kemudian metode penelitian hukum Islam ini di Pustaka Bintang, ini sosial riset di apa ini GCA kalau nggak salah itu ya. Kemudian metode penelitian ekonomi syariah ini di mana ini ya? Saya agak lupa nih. Ini di Jakarta kalau nggak salah itu. Kemudian ini metode penelitian Pustaka Adab di Indramayu, kemudian ini media science yang paling banyak ini, metode penelitian ekonomi Islam, metodologi penelitian bidang muamalah, usul fikih ini kebetulan ini sebenarnya lebih banyak tentang mana itu tentang penulisan sebenarnya itu ya. Tentang usul fikih ini di mana? Di Wika Press ya, kemudian beberapa buku juga yang lainnya sebenarnya ini di buku tentang penulisan sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi kalau judul di buku Daras itu ya kayaknya standar ya, tidak ada yang apa agak-agak nyeleneh aneh gitu enggak, tapi biasanya ada sesuatu yang mungkin yang baru gitu. Jadi jangan terlalu biasa banget lah ya. Jadi pertama itu adalah tentukan tema, kemudian topik dan judul dari buku tersebut. Oke ya. Jadi ini judulnya ya, dia lebih sempit, topik lebih luas lagi, dan tema itu lebih luas lagi. Tema lebih umum, mencakup topik dan juga judul. Oke, nah pilihan tema ya, nah, ini tentu saja kalau kita adalah rumpunnya itu adalah ilmu kauliyah, kauniyah, dan keliyah gitu ya. Jadi ini kita bisa kembangkan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah, yang alamiah, dan juga yang ilahiyah. Ya, pokoknya ini disiplin dari ilmunya lah ya, temanya. Jadi masing-masing punya rumpun ilmu yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nanti kita bicara tentang ilmu pengetahuan kan teorinya begini kalau dalam Islam itu ya. Jadi ilmu kauliyah, ini ulum diniyah, ya ilmu kauniyah ini adalah ilmu semesta, ya kemudian ilmu akliyah ini kaitan dengan apa? Pemikiran-pemikiran yang nanti menjadi sebuah bagian dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Ini salam. Jadi kalau mau nanya tadi, saya mau tentang apa nih? Oh, saya mau tulis tentang misalnya teori pendidikan atau manajemen pendidikan ya, atau mungkin pendidik apa atau hukum
misalnya apa waris gitu ya, kalau terlalu banyak banget itu ya, atau mungkin perceraian dan sebagainya gitu ya, atau mungkin di ekonomi misalnya cryptocurrency misalnya gitu ya, atau mungkin NFT misalnya gitu, atau mungkin tentang pasar modal misalnya, atau mungkin tentang apa ya, tentang muamalah-muamalah kontemporer, perbankan, asuransi dan sebagainya. Nah, itu kaitannya itu sangat luas sekali, walaupun nanti kita menggunakan nanti namanya itu karena satu mangkok ini ya. Jadi ada sistem integrasi tentu saja. Nah, pertimbangannya ini biasanya nih tadi kalau nanya saya misalnya tadi saya apa misalnya saya mengajar misalnya pengembangan media pembelajaran gitu ya, tapi saya mau cari yang lain yang agak sedikit berbeda walaupun masih di bidang yang sama gitu ya. Kalau saat ini saya sedang menulis tentang nalar hukum Islam gitu ya, tentang nalar hukum Islam. Nah, gimana sih? Ya banyak sih tulis tentang nalar hukum Islam gitu, juga tentang epistemologi Islam misalnya gitu ya. Itu topik-topik yang saya suka tuh biasanya gitu ya. Jadi kalau yang pasti ya bidang ilmu yang kita kuasai gitu ya. Bidang ilmu yang kita itu yang pertama biasanya. Kalau saya di pendidikan ya ada pendidikan, kalau di ekonomi ya di ekonomi, kalau hukum ya hukum. Tapi ada juga sih yang dia walaupun dia tadi misalnya ada Ustadz Abdul Qadir misalnya, ada Ustadz Masrum ya, SEMM misalnya gitu, tapi kok suka tentang ini misalnya, suka tentang apa ekonomi syariah misalnya gitu ya, karena MM itu kan sebenarnya magister manajemen gitu ya, manajemen itu bagian dari ilmu ekonomi nanti yang manajemen bisnisnya gitu ya. Nah itu kan beda-beda tuh, jadi ada juga tema yang diminati dan nyaman untuk dielaborasi, jadi tidak terlalu harus latar belakang ilmu yang dikuasai juga, atau mungkin pragmatis ada juga nih ya. Menulis saya misalnya menulis tentang yang simpel, saya tentang pedoman sholat misalnya gitu kan ya, itu kan sangat simpel gitu ya, atau mungkin juga kaitannya dengan metode penelitian. Yang terbaru buku saya di Pustaka Bintang itu tentang metode penelitian hukum Islam, metode penelitian apa muamalah, metode penelitian ekonomi syariah, gitu ya, itu cukup banyak tentang metode penelitian ya. Jadi ada juga ya udahlah saya pragmatis nih, kayak pengen pengen apa kayaknya yang banyak ini nih anak mahasiswa misalnya gitu, metode penelitian misalnya. Ini boleh juga gitu ya. Penggunaan bahasa tentu saja kalau di buku teks itu adalah formal ya. Kalau pakai semi formal biasa kita mengoreksi skripsi dengan tesis itu ya harus menggunakan mirip italic ya, italic gitu ya. Kalau apalagi yang istilah-istilah populer. Tapi kalau untuk mahasiswa menarik juga. Saya pernah buku saya kebetulan di UT itu ada 3 buku saya di manajemen sumber daya insani, kemudian pengantar bisnis syariah, kemudian satu lagi hukum bisnis syariah. Nah, itu di UT digunakan. Jadi kalau di UT itu cara menuliskan dari apa buku teksnya itu adalah dengan bahasa yang memang mudah dipahami gitu ya. Jadi bukunya itu mengajak pembaca itu untuk seperti ngobrol gitu ya. Jadi agak berbeda. Makanya kalau yang biasa kuliah di UT itu saya sempat ngambil juga sebenarnya di ilmu komunikasi itu ya. Jadi enak dibaca gitu ya. Enak dibaca, ada pengulangannya walaupun nanti ketika apa buat soal itu betul-betul detail banget gitu ya. Nah, itu kelebihannya gitu ya. Jadi bahasa ini penting walaupun dia bahasanya formal gitu ya, tapi dia itu mudah dipahami. Oke, next ya. Nah, ini pertimbangannya juga ya. Nanti kalau mungkin ada yang pengen juga nih ya agak sedikit ada mungkin ada pendidikan bahasa Indonesia atau apa, itu kan ada sifatnya yang mungkin apa ya bikin orang penasaran lah misalnya gitu ya. Itu boleh juga. Nah, itu pertama tadi ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan tema, kemudian topik dan judul. Langkah kedua itu menulis outline buku. Ini kayaknya Pak Masud, kayaknya kita boleh ini nih langsung nih nanti siapa kira-kira yang sudah mau nulis apa, kita akan buatkan outline-nya. Ya, kalau sekarang kita masih buat secara manual, next ya sebenarnya di slide ini juga kita bisa menggunakan apa ya mungkin nanti next saya bisa artificial intelligence ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi menulis outline. Jadi caranya itu ada beberapa cara. Oke, jadi dalam menulis outline ya, itu ada beberapa cara, bisa menggunakan istilahnya nanti mind map dan seterusnya ya. Jadi apa sih outline? Outline buku itu adalah garis panduan awal dalam menulis buku agar penulisnya itu lebih terarah sesuai rencana.
Ya kita buat, saya biasanya buat bulatan di tengah, kemudian kita buat ini kiri kanan gitu ya. Jadi kita akan tahu, oh saya mau nulis misalnya nih, atau kita langsung nanti langsung ini juga boleh ya. Mungkin saya batasi nih sampai jam 9 on time lah ya. Nanti sisanya saya lebih senang sebenarnya diskusi gitu ya. Jadi oh saya mau menulis tentang ini misalnya gitu ya. Oke, kalau Anda menulis ini berarti topik-topiknya, subtopiknya itu kita bisa tentukan oke ini. Kayaknya sudah apalah boleh lah. Kita siapkan ya peserta sekalian ibu dan bapak sekalian, peserta training hari ini. Jadi yang sudah punya ide, sudah punya judul, nanti kita langsung diskusikan jam 9 tepat insya Allah nanti ya. Oke, jadi menulis outline buku ya itu bisa menggunakan mind map, bisa menggunakan daftar isi ataupun coretan awal. Nah, mind map-nya itu seperti ini ya. Jadi mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis. Nah, for example, misalnya saya menulis tentang time management. Jadi dari time management itu kita akan menemukan banyak sekali, misalnya effectiveness-nya, delegation-nya, mind tools-nya, work-life balance-nya, kemudian supervisinya, kemudian juga communication-nya, monitoring-nya, clarity-nya. Jadi banyak. Dari sini kita bisa urutkan. Kalau dosen sih udah paham lah ya. Tadi apalagi kan kita ngambilnya dari istilahnya itu RPS gitu ya. Jadi otomatis akan lebih mudah gitu ya. Tapi biasanya saya juga kalau nulis buku itu agar berbeda dengan RPS banget. Kadang juga punten nih, mohon maaf nih ya. Kadang itu RPS itu kadang juga ada beberapa dosen yang ngopi dari kampus lain misalnya gitu ya. Jadi kalau kita buat sama persis, biasanya jangan-jangan sama nih ya. Saya kemarin sempat bertempat jadi panitia penulisan buku itu, ini kok sama persis gitu ya. Agak ngelak sedikit orangnya sih. Oh ini jelas sama gitu ya. Jadi urutan dari daftar isi itu sama gitu ya. Ya ini plagiarisme lah, nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi nanti pentingnya mind mapping ini untuk memilih dan juga nanti kita bandingkan dengan buku lainnya yang memiliki tema yang sama. Ya, ini mind mappingnya. Kemudian saya juga kadang menggunakan seperti ini juga karena pakainya PowerPoint ya. Jadi ketika saya menulis tentang menjadi Muslim mandiri misalnya, mandiri dalam akidah, mandiri dalam ibadah, mandiri dalam muamalah, mandiri dalam pemikiran, mandiri dalam finansial gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi lebih memudahkan ya. Daftar isi sementara bisa juga ya. Misalnya nih ini ketika saya nulis dengan teman di Malaka sana ya menulis tentang menggenggam ini ya entrepreneur, jadi ya tulis dengan oke, saya menulis pertama berarti pendahuluan, yang kedua kenapa harus entrepreneur gitu ya, kemudian saya juga menjelaskan tentang Nusantara masa lalu, masa kini dan masa depan ya, kemudian apa sih definisi dari menggenggam Nusantara, kemudian yang paling penting itulah karakter dari sang penggenggam itu, belief ya, ibadah sahihah ya, muamalah syariah, dan ini ada panjang sebenarnya ya lanjutannya tentang karakter itu. Kemudian terakhir nanti ada strategi bagaimana ini karena lebih ke pengembangan bisnis, jadi bagaimana ekspansi bisnis bukan hanya di Indonesia, Malaysia gitu, tapi bisa ke Singapura, bisa sampai ke Thailand, ke Vietnam ya, ke Kamboja, minimal seperti itulah, yaitu wilayah Nusantara, ke Filipina juga gitu ya. Nah ini daftar isi sementara, atau bisa juga gabungan ya, gabungan antara mind mapping dengan outline itu juga sangat memungkinkan. Oke, itu langkah yang kedua. Jadi setelah tema, topik, judul, kemudian membuat outline-nya. Dan outline ini jangan khawatir, dia itu akan berubah seiring dengan pemikiran-pemikiran baru yang masuk. Biasanya nanti makanya ada proofreader ya, ada kata pengantar atau mungkin konsultasi dengan ahli dan sebagainya ya. Oke, kemudian setelah itu merevisi outline buku, ya kan? Tadi kan akan direvisi, ya, misalnya dari sisi bahasanya, penggunaan istilah unik dan khas, tanda bacanya, pokoknya revisi logika dan revisi novelty. Ya, tadi kalau misalnya pengantar ekonomi syariah atau pengantar ilmu ekonomi syariah atau pengantar manajemen syariah, pengantar pendidikan agama Islam, pengantar ilmu manajemen syariah, gitu ya, pengantar hukum Islam, aduh udah banyak banget gitu ya. Saran saya jangan menggunakan kata pengantar karena nanti kalau buku kata pengantar itu biasanya di
S2 dengan S3 itu nggak dipakai biasanya itu ya. Ini masih pengantar, baru mengantarkan, belum sampai katanya gitu ya. Jadi revisi outline ini perlu diperhatikan. Kemudian menulis pendahuluan buku, pastikan ya bahwa pendahuluan buku itu kan dia di awal, nantinya sebenarnya dia jadi semacam apa ya, untuk di punggung buku, biasa itu di belakang buku, apa di belakang buku, untuk memastikan bahwa oke, buku ini memang menarik untuk dibaca gitu ya. Jadi bukan hanya tadi misalnya judulnya itu keren, misalnya apa misalnya itu strategi pendidikan agama Islam di era Society 5.0 misalnya gitu ya, atau mungkin juga hukum Islam di era digital atau digitalisasi hukum Islam gitu ya, atau mungkin ekonomi Islam digital, kan sekarang serba pakai digital semuanya gitu ya. Padahal isinya biasa aja gitu. Saya sering sekali ya baca buku, kemudian apa isinya atasnya bagus judulnya gitu. Saya kemarin terakhir beli buku, ada 5 buku tentang metode penelitian gitu ya, metode penelitian pendidikan agama Islam. Ternyata dalamnya nggak jauh-jauh beda gitu. Ada sih yang bagus itu, yang tulisannya Pak apa Sukmalana itu di awal itu cukup menarik terkait dengan analisis mendalam asas-asas dari pendidikan agama Islam, itu menarik menurut saya itu. Tapi ketika masuk ke step by step untuk risetnya masih belum banyak lah ya. Saya baca bukunya juga Pak Amin Abdullah tentang integrasi keilmuan untuk metode penelitian di Islamic Studies, itu cukup bagus lah ya, walaupun masih teoritis menurut saya itu ya. Nah, jadi pintu gerbang menuju isi buku ini penting sekali ketika kita akan menulis pendahuluan, mau background, mau awal, apa saja lah. Yang penting pembaca itu, oh buku ini mau bahas tentang ini gitu ya. Jadi penting tuh. Jadi mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas. Biasanya isinya itu overall dari pembahasan buku, fakta dan data yang dianalisis. Nah, ini mungkin levelnya agak naik sedikit ya ketika kita misalnya referensi. Kalau kita kan biasa ini ya, kalau dosen kan biasa nguji skripsi, tesis gitu kan, ya udah hafal banget tuh ini apa tahun 80, 89, 90, 95, 2000, 2001, 2004, 2005 gitu. Pokoknya 2010 ke bawah lah gitu ya. Nah, ini ketawa dari internet gitu ngambilnya gitu. Bukunya ditanya itu nggak tahu, nggak lihat bukunya Pak, cuman ini naruh aja Pak. Aduh, nggak seperti itu ya. Nah, bahkan nanti kelebihan dari buku teks ini harus ya, kalau saran saya rekomendasi itu wajib menggunakan istilahnya itu buku babon. Buku babon ya. Babon itu kalau di bahasa Jawa itu artinya induk ayam yang besar gitu ya. Jadi harus buku induk lah ya, jadi buku babon ya. Jadi buku induk tuh. Jadi ketika metode penelitian ya pakai Creswell lah, pakai mungkin Levi Strauss, mungkin pakai Spreadley gitu ya. Ketika pendidikan agama Islam ya kita ngambil mungkin ya, kita misalnya dari Prof. Ahmad Tafsir, kemudian mungkin ngambil dari Prof. Abu Dinata gitu ya, Prof. Didin mungkin, itu guru-guru saya itu kebetulan gitu ya. Jadi nanti maksudnya yang memang memiliki kepakaran di situ gitu ya. Jadi bukan hanya ngambil misalnya gitu ya, kalau S2, S1 ya masih wajar lah ya, ngambil misalnya definisi, ngambil dari jurnal orang atau ngambil dari buku orang, ya nggak relevan gitu ya. Harusnya kalau buku itu ya minimal kalau takrif atau definisi ya dari Lisanul Arab gitu ya, dari misalnya Tajul Arus gitu. Jadi yang level itu memang level dosen, dan itu akan kelihatan sekali, selain juga kontennya tentu saja. Jadi tadi ya, ketika baca di pendahuluan awal ini, saya kemarin terakhir itu terkesima tuh dengan tulisannya Pak Prof. Sukmalana itu. Kenapa? Karena memang menguasai gitu ya, menguasai dari ini mau bahas ini, makanya dilakukan ini gitu ya. Itulah ya. Jadi fakta dan data itu dipahami betul-betul. Kemudian menulis pendahuluan itu biasanya itu ini yang paling sering nih dosen penulis ya. Kadang ini nulisnya dari mana nih ya gitu ya. Nah, kadang tuh bingung malah jadinya gitu. Ini mulainya dari mana? Makanya tadi pakai kata pancingan lah ya. Jadi kalau saya tuh kadang saya mau menulis apa ya? Saya tuh nggak tahu nih. Tapi ini kan pendahuluan, harusnya saya bicara tentang ini nih gitu ya. Nah, nanti biasanya
kok terlalu cepat mungkin ya. Jadi menulis pendahuluan itu intinya itu adalah dari outline tadi yang kayak daftar isi, di pendahuluan sendiri kita bisa outline kan ya. Nah, sorry, kita outline kan kayak paragraf pertama saya akan bicara ini, paragraf kedua ini, paragraf ketiga begini. Jadi outline itu menjadi hal yang penting walaupun sangat fleksibel. Itu terlihat dari kemampuannya. Hambatan menulis nih, kadang kita tuh pengen nulisnya itu langsung bagus ya, padahal kita punya revisi editing. Buku saya yang metode penelitian hukum Islam itu saya nulisnya itu 10 hari gitu ya, sekitar 250 halaman, tapi ngeditnya itu berkali-kali gitu ya. Sama seperti disertasi saya itu ngeditnya itu kayaknya lebih dari 100 kali itu ya. Nah, kadang bingung juga mulai dari mana. Awali saja dengan apa yang ada di kepala. Tidak percaya diri dengan pendahuluan, jangan khawatir ada proses perbaikan. Kurang fakta dan data. Aduh, hari gini masih kekurangan data, tadi internetnya susah. Kalau internet susah mungkin nggak bisa ya. Tapi kan kita bisa offline, kan bisa di ketika ada internet kan kita bisa kumpulkan data dan sebagainya. Jadi nggak ada kalau saya bilang ke Mas Su, nggak ada alasan untuk tidak punya referensi karena full online itu sekarang sudah banyak sekali. Oke, kemudian berikutnya menulis buku-buku bagiannya. Jangan lupa nih ya, kalau kita nulis bukunya itu cuman pengen terkenal, pengen dapat uang, pengen ini sebagainya, harus lillahi ta'ala, jangan hanya di dunia gitu ya. Nikmati prosesnya, jangan lupa menulis itu adalah ibadah ya. Kalau untuk cari uang, cari apa, menyelesaikan BKD, LKD sebagai dosen ya, ya yang penting tidak menghilangkan fungsi utamanya ibadah itu ya, karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali dhahiran wa batinan. Oke, menikmati proses menulis jangan lupa juga ya, kita mulai dari kuasai materinya, teknik penulisannya, dan intinya adalah tulis, tulis, dan tulis. 2 menit lagi nih ya, tip menulis buku juga ya. Jadi kita tadi ada outline-nya, jangan lupa referensinya itu kita siapkan. Kalau zaman sekarang ya dengan adanya misalnya apa, berbagai data PDF, saya biasanya kumpulkan di PDF gitu ya. Dalam satu folder saya punya maktabah itu banyak sekali, lebih dari 100 GB gitu ya. Nah, itu file-file mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia itu sudah sangat luar biasa lah ya. Nah, kemudian nanti lihat outline-nya, referensi dan sumber tulisnya jangan lupa nih ya. Jadi membaca sebelum menulis, berpikir sebelum menulis, ilmu sebelum menulis, siapkan bahan mentah untuk tulisan kita, menulislah kita seperti berbicara. Jadi karena bukunya textbook, yang baca itu bukan utama, itu bukan dosen, tapi yang baca itu adalah mahasiswa. So, jadi kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, apalagi mahasiswanya baru tingkat 1, 1, 2, atau 3, dan 4 gitu ya. Ada yang bingung nih, saya nggak tahu, tulis aja, saya tidak tahu lagi apa yang akan ditulis ya. Lah, tapi saya lagi nulis tentang ini, sebaiknya saya nulis ini. Ada pancingan ya. Oke ya, itu yang masih manual. Matikan spell checkernya, jangan hiraukan itu. Ada target juga. Ini saya kayak tadi mudah-mudahan nih ya, saya mau apa ya, memberikan tantangan ini ya kepada dosen di STAI Paduka Anambas nih, yang pasti yang mau nulis buku, insya Allah kita bimbing, kita kok bimbing ya, kayak bisa saya bisa aja ya, enggak lah ya, kita sama-sama lah ya, kita bantu untuk penulisannya, apa yang kurang kita bisa komunikasikan, dan ada targetnya nih Pak Mas Rum ya. Jadi mungkin kita nulis nih, kemudian target misalnya 3 bulan lah, jangan lama-lama gitu ya. Nanti setiap bulan ada pertemuan boleh juga gitu ya. Kemudian kita, atau hari ini kita langsung tentukan outline-nya. Biar cepet nih. Ini masih banyak sih, 67 file di desa itu, karena nanti ada yang satu lagi yaitu di artificial intelligence ya. Jadi mengedit isi bukunya, ini editornya, jangan lupa edit bahasa. Ini nanti kalau sudah mendekati selesai, ejaan dan diksinya, kata dan kalimatnya, tanda baca dan spasi, jangan sampai kita menulis lembab dengan B bukan dengan P ya, atau mungkin mempesona bukan memesona gitu ya, atau mungkin tanda tanya itu masih terpisah dengan kata utamanya gitu ya, kemudian di yang menunjukkan waktu dan tempat itu masih disambung. Banyak lah itu biasanya kerjaan dosen ya, untuk membimbing mahasiswanya gitu ya. Sumber rujukan, ilustrasi jangan lupa. Kalau menurut saya kekuatannya itu ada di ilustrasi sebenarnya, itu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan siswa. Ini apa namanya, untuk tips editnya, eksis ya, ejaan dan diksi, kata dan kalimat, spasi dan tanda baca, ilustrasi dan gambar, sumber rujukan, data berulang-ulang gitu ya.
sampai kepada menulis daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini kalau sudah pakai Mendeley udah nggak perlu lagi ini ya. Itu daftar pustakanya ya ini kan karena kita sifatnya itu resmi gitu ya. Oke, maybe next time we will discuss and we I will understand about how to writing book using artificial intelligence. Dan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan diskusi bersama terkait dengan how to write our textbook ya. Bagaimana menulis buku ajar kita.